Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, kita akan melihat mujizat yang Tuhan buat untuk umat Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir dan kemudian masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Dan itu terjadi juga bagi kehidupan kita, supaya kita terus hidup beriman sampai akhir perjalanan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Tuhan menolong kami supaya dalam perjalanan hidup ini kami meneruskan perjalanan sampai ke garis akhir dan kami masuk ke dalam tempat kudus Tuhan, kepada surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, kitab Yosua pasal 4 ayat yang ke-18. Yosua pasal 4 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Pada saat para imam yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu naik dari tengah sungai Yordan dan menjejakkan telapak kakinya ke tanah kering, air sungai Yordan itu kembali ke tempat dan mengalir sepanjang tepi seperti dulu. Amin. Saudara pemirsa, dalam ayat sebelumnya disebutkan ketika para imam menginjak air itu, kemudian sungai Yordan itu terbelah. Padahal waktu itu katanya musim banjir. Boleh jadi itu musim gugur mungkin. Dan musim banjir. Nah, kenapa musim banjir? Tuhan mau mereka mengalami mujizat Tuhan. So sekalian, perhatikan ayat ini benar-benar. Ya. Dan lihat ke belakang sebentar. 40 tahun yang lalu mereka menyeberang laut Teberau di tempat kering, kata Alkitab. Alkitab kita itu akurat, saudara sekalian. Mengapa? Kami di sini yang dekat dengan laut, saudara sekalian. Mungkin saudara-saudara yang di gunung, di pedalaman Kalimantan tidak pernah bayangkan laut. Tapi kami di sini yang hidup dengan laut. Saya berapa kali hampir jatuh ketika kami datang ke suatu tempat, air baru mulai surut. Itu licinnya minta ampun, itu batu-batu dengan lumutnya itu. Ya, di laut. Jadi karena itu Tuhan mengeringkan, membuat kering jalan itu. Saudara sekalian, umat Tuhan yang jalan itu ada banyak yang orang jompo, anak kecil yang jalan, juga ternak yang mereka bawa. Jadi bisa saudara bayangkan kalau kemudian itu hanya terbelah saja laut itu, kemudian tidak dikeringkan oleh Tuhan. Itu juga yang akan terjadi kepada saudara sekalian. Kalau Tuhan menyelesaikan masalah saudara sekalian, membuat saudara bisa meneruskan perjalanan, Tuhan akan mengamankan sampai kepada tanah di bawah telapak kaki saudara sekalian. Tuhan akan melindunginya supaya engkau tidak usah jatuh. Ya, itu sebabnya mengapa kita perlu sungguh-sungguh beriman dan kita tahu tujuan hidup kita kemana. Tujuan hidup kita kemana saudara sekalian? Kepada tanah perjanjian surgawi. Nanti selesai ini silakan sudah baca dari Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan bahwa kita ini seperti iring-iringan rombongan sedang menuju ke surga. Oleh sebab itu bahkan langkah kaki kita pun dijaga oleh Tuhan. Tanah di bawah telapak kaki kita pun dijaga oleh Tuhan supaya tidak ada seorang pun yang jatuh pada waktu kita sedang dalam perjalanan hidup ini. Jatuh karena apa? Pencobaan iblis. Itu sebabnya Tuhan akan menjaga kita. Nah, kita sampai tadi pada bagian akhir perjalanan mereka. Juga diperhadapkan kepada
hambatan yang namanya sekarang sungai. Ya, hanya berapa puluh meter lebarnya sungai Yordan itu, saudara sekalian. Jadi pesannya ialah Tuhan mau engkau memulai hidup ini dengan mujizat dan menutup nanti terakhir dengan mujizat. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat sekalian, saya ingin meninggal dan saya masih tetap sadar dan masih bisa kerja seperti ini. Nanti sampai umur saya 90 tahun, saya masih bisa sampaikan firman Tuhan seperti ini. Tentu mungkin suara saya tidak sekuat sekarang, tetapi saya sudah berdoa, Tuhan buat saya masih bisa menjadi berkat bukan hanya bagi cucu. Pada waktu itu nanti sudah jadi buyut saya. Ya. Jadi saya sudah, kata bahasa yang lain, not just a grandfather, but great grandfather. So sekalian, itulah janji Tuhan untuk kita dalam perjalanan hidup ini. Ya, jangan pernah takut. Kalau Tuhan sudah buat kita hidup, kita sudah mulai hidup ini dengan berkat dan mujizat Tuhan. Karena itu kita bisa lahir dengan selamat. Saya sekarang sudah berumur hampir dekat dengan 73 tahun. Saya selalu tersenyum bangun pagi. Mengapa? Ternyata Tuhan izinkan saya berumur panjang supaya saya masih dapat berkat, menjadi berkat seperti yang saya lakukan sekarang ini untuk saudara-saudara sekalian. Jadi mari kita terus berdoa. Setiap hari saya memulai hidup ini dengan mujizat, meneruskannya dengan mujizat, dan nanti mengakhiri hidup ini dengan mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan ini. Ajar seluruh jemaat, semua pemirsa menyaksikan program ini supaya tidak ada satupun yang takut menghadapi kenyataan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.